Mixing itu seni atau science? Itu adalah satu dari 5 pertanyaan musisi tentang mixing yang akan kita bahas dalam video ini. Hai guys, saya Gatung Mincap dari Mentor Musik Pro. Ini merupakan serial baru di mana saya akan menjawab 5 pertanyaan seputar produksi musik, perekaman, mixing, dan mastering untuk membantu kamu, home recording musician dan produser, mendapatkan informasi yang benar seputar bidang produksi musik. Pertanyaan yang pertama, kalau mau belajar mixing, harus start dari mana? Cara yang paling efektif untuk seorang musisi belajar mixing adalah dengan membuat rekaman atau produksi lagu sendiri secara sederhana. Saat kamu membuat lagu sendiri dari awal, kamu pasti lebih fokus kepada hal musikal dari lagunya dibandingkan hal teknis. Jadi, saat ada bunyi yang kurang sesuai dengan goal estetiknya, otomatis kamu akan berusaha mencari cara untuk mencapai itu. Tujuan utama mixing musik adalah mengeluarkan emosi yang tepat dari sebuah musik. Jadi untuk memulai, pastikan kamu tahu lagunya mau diarahkan kemana. Setelah itu, baru kamu bisa mulai menggali hal-hal teknis seperti menggunakan digital audio workstation, menggali tentang penggunaan audio processor, dan berusaha mempelajari teknik-teknik mixing lainnya. Jadi, fokus di cara berpikirnya dulu, baru gali hal-hal teknisnya. Pertanyaan yang kedua, digital audio workstation apa yang cocok untuk pemula? Untuk menjawab ini, saya akan bagi berdasarkan 2 operating system yang umum digunakan, Windows dan Macintosh. Ada 3 opsi yang umum digunakan untuk OS Windows. Yang pertama, Presonus Studio One. Software ini lebih difokuskan untuk produksi musik, arranging, dan mixing, dan bisa kalian dapatkan secara gratis. Yang kedua, Cubase. Sama dengan software Presonus, software ini difokuskan juga untuk proses musik producing, arranging, dan mixing, tapi tidak ada versi gratisnya untuk memulai. Yang ketiga, Ableton Live. Sedikit beda dengan 2 software tadi, Ableton Live sangat difokuskan untuk membuat beat, loop manipulation, dan audio sequencer. Jadi buat kalian yang memang ingin fokus di electronic dance music, saya sangat menyarankan untuk mulai mempelajari software Ableton Live ini. Untuk OS Macintosh, opsi yang pertama adalah GarageBand. Software ini difokuskan untuk basic music producing, basic arranging, dan super basic mixing. Walaupun banyak limitasi dari software ini, kamu bisa mulai mempelajari cara memproduksi musik dengan sangat intuitif menggunakan GarageBand ini. Selain itu, semua Apple komputer sudah memiliki GarageBand secara gratis. Software yang kedua, Logic Pro. Software ini merupakan level up dari software GarageBand. Jadi jika kamu sudah menggunakan GarageBand, maka akan sangat mudah untuk kamu mempelajari software Logic Pro ini. Software ini difokuskan untuk music producing, arranging, dan mixing. Yang ketiga, sama seperti yang saya rekomendasikan di OS Windows, yaitu Ableton Live. Jadi untuk kamu yang mau fokus di EDM, ini pilihan yang paling tepat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan golden ears untuk belajar mixing bagi musisi? Cara yang paling efektif adalah dengan active listening saat mendengarkan lagu. Jadi waktu kamu mendengarkan lagu, usahakan untuk menganalisa komponen-komponen mix dari lagunya. Contohnya, bagaimana relasi balance antar instrumennya, lalu tone apa yang menarik dari lagu itu, lalu bagaimana pendekatan reverb atau delay-nya, dan bagaimana dinamika lagu secara keseluruhan. Dengan kamu melakukan itu secara rutin, maka intuisi kamu dalam proses mixing akan meningkat secara drastis. Kalau kamu merasa terbantu dari jawaban-jawaban tadi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mentor Musik Pro agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu gratis tentang produksi musik dan home recording. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan agar tidak bias saat melakukan mix beberapa lagu? Ada 2 hal, yaitu wajib melakukan istirahat sebelum pindah ke lagu yang lain dan jangan mengatur speaker monitor terlalu keras saat melakukan mixing. Mixing memiliki kesamaan dengan olahraga, yaitu kita harus meningkatkan endurance kita supaya performa kita bisa ikut naik juga. Semakin sering kamu latihan mixing dengan sehat, maksudnya sehat adalah selalu mengambil jeda untuk istirahat selama mixing dan tidak mengatur volume speaker terlalu keras, maka endurance kamu dalam hal mix akan semakin meningkat. Sehingga kamu bisa memiliki konsentrasi yang lebih lama dan kupingnya tidak gampang capek. Pertanyaan yang kelima, apakah mixing itu sebuah seni atau teknis? Jawabannya adalah keduanya, art dan science. Oleh karena itu, ijazah sekolah audio di negara Amerika atau Inggris, title-nya adalah Bachelor of Science atau BSc. Salah satu quotes yang selalu saya ingat adalah art challenge technology dan technology inspires art. Mixing mulai dari visi estetik dan dieksekusi menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu fisika. Jadi, mixing adalah art dan
Science. Pertanyaan keenam, ini merupakan bonus pertanyaan karena ini adalah episode pertama kita. Kenapa mau melakukan sesi tanya jawab ini? Pengetahuan adalah kekuatan. Kalau pengetahuan yang dibagikan, maka makin banyak yang memiliki kekuatan. Waktu kekuatannya makin besar, maka kemajuan industri dan orang-orang di dalamnya akan semakin cepat. Itu dia guys, 5 pertanyaan musisi tentang mixing dan 1 bonus pertanyaan dalam episode kali ini. Semoga semua jawaban tadi bisa membantu teman-teman musisi menjadi lebih produktif, lebih efisien, dan lebih kritis dalam memproduksi musik. Bagi kamu yang memiliki pertanyaan lain dalam hal produksi musik dan home recording, silahkan kalian ketik pertanyaannya di kolom komen, karena pasti saya baca dan pasti saya respon. Dan buat kamu yang ingin mendapatkan mentor di bidang music production, silakan subscribe di channel Mentor Music Pro karena saya akan membagikan ilmu yang benar dan berkualitas melalui konten-konten seperti ini secara berkala. Lalu bagi kamu yang udah siap mempelajari mixing lebih dalam lagi, kamu bisa cek website Mentor Music Pro. Di situ saya membuat modul mixing khusus musisi untuk mempercepat proses produksi musik kamu. So, musisi, terima kasih.